Ya, sebelum kita belajar, kita mau renungan dulu ya, supaya Tuhan pimpin, supaya anak-anak diberikan kepintaran ya. Yuk, Miss mau menyapa semua anak-anak nih, semuanya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, yang di rumah juga selamat pagi ya. Apa kabarnya semua hari ini anak-anak? Baik. Ya, mana coba senyumnya yang penuh dengan sukacita semua, nggak ada yang muka pepaya, semuanya pagi-pagi nih kita senyum ya, semua anak-anak diberkati Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi dulu ya. Yuk semuanya berdiri yuk. Yuk semuanya berdiri. Kita mau nyanyi lagu firman-Mu, bisa ya? Pelita bagi kakiku, bisa ya? Oke. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yuk anak-anak bilang firman-Mu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yuk kita mau berdoa anak-anak. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kau begitu baik bagi kami semua Tuhan. Kau masih memberikan kesempatan untuk kami sama-sama Tuhan memuji, membesarkan nama Engkau. Sebentar Tuhan kami ingin Tuhan mendengarkan Tuhan apa yang jadi isi hati-Mu. Mari sampaikan bagi setiap kami Tuhan. Urapi Tuhan setiap kami. Berikan kami hati yang mau Tuhan Yesus menerima setiap firman. Berikan kami telinga yang mau mendengar Tuhan. Berkati Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja Tuhan, baik anak-anak yang ada di sekolah maupun anak-anak yang ada di rumah. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Selamat. Oke. Yo, tidak ada yang ngobrol. Nah, anak-anak, kalau kita sedang mendengarkan firman Tuhan, berarti kita sedang mendengar perkataan siapa? Tuhan, ya. Jadi kita belajar untuk hormat, ya. Baik anak-anak yang ada di rumah ataupun yang ada di sini. Kita menghormati setiap firman Tuhan. Yuk semuanya lihat ke depan. Tidak ada yang ngobrol lagi ya. Oke, terima kasih. Pagi hari ini Miss Yohana ingin membawakan yaitu cerita tentang ini. Apa ya? Kelihatan nggak? Apa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tentang siapa anak-anak? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, mungkin anak-anak pernah mendengar ya. Pernah mendengar cerita firman Tuhan ini? Oke, ya.
Pernah mendengar, tetapi pagi hari ini kita mau sama-sama mendengar lagi karena firman Tuhan itu selalu baru setiap hari ya. Nah, nanti anak-anak boleh baca nih ya cerita tentang Sadrak, Mesak, Abednego ini di dalam kitab Daniel 3 ayat 1 sampai 30 karena ini panjang nih. Nanti anak-anak boleh baca sendiri ya. Yang di sekolah waktu pulang ke rumah baca dari Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Yang di rumah nanti boleh baca setelah PJJ ya. Nah, anak-anak, pada waktu itu di kota Yerusalem, nah di sebuah kota ya, dikuasai oleh seorang raja namanya Raja Nebukadnezar. Nah, raja siapa namanya? Ya, jadi di sebuah kota ya Yerusalem itu dikuasai oleh seorang raja namanya Raja Nebukadnezar dari bangsa Babel. Waktu itu ya Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang terbuat dari emas yang tinggi. Jadi waktu itu nih Raja Nebukadnezar membuat patung yang sangat tinggi sekali dari emas ya. Dia memerintahkan nih, ayo buat patung. Nah patungnya bukan patung yang biasa anak-anak ya, patungnya itu dari emas ya, dipahat ya, dibentuk sampai sedemikian bagus dan tinggi ya. Tingginya itu sekitar 60 hasta. Tingginya sekitar berapa? 60 hasta ya. Iya. Lalu udah dibuat ya nih si patungnya ya. Lalu Raja Nebukadnezar mengundang semua pemimpin bangsa untuk memilih ya. Nah, untuk melihat si patung ini. Nah, katanya dia bilang sama si pengawalnya gini, "Pengawal, tolong kasih tahu bagi semua pemimpin ya yang ada nih. Kasih tahu. Aku sudah membuat patung emas. Coba semua pemimpin diundang supaya melihat patung yang aku buat." Kata Raja siapa? Nebukadnezar ya. Nah, lalu kemudian semua pemimpin bangsa pergi ke bangsa Babel. Nah, jadi setelah disiarkan nih ya dari semua penjuru nih pemimpin-pemimpin yang ada di sana datang semua ke Babel ya untuk melihat patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Ya patungnya nih, ini pemimpin-pemimpinnya datang semua. Ya datang dari semua kota-kota penjuru, datang semuanya untuk melihat ya patung ya. Untuk memenuhi undangan Raja Nebukadnezar. Ya, mereka datang ke Babel untuk melihat patung itu ya. Nah, lalu pengawal raja mengumumkan bahwa semua orang harus menyembah patung, jika tidak akan dihukum. Nah, lalu si pengawalnya bilang gini ya, waktu si pemimpin-pemimpinnya sudah datang nih ke Babel, pengumuman, semua kalian sudah datang di tempat ini, ke Babel, perintah dari Raja Nebukadnezar bahwa kalian semua harus menyembah patung emas ini. Kalau tidak ada yang mau menyembah, akan dihukum katanya. Nah anak-anak, jadi semua orang, semua pemimpin yang datang ke Babel ini tadi ya diperintahkan harus menyembah patung emas ini. Kalau tidak mau menyembah, tidak taat, akan diapa tadi? Dihukum. Nah ya, akan dihukum katanya. Enak nggak kalau dihukum ya kira-kira? Enggak ya, semua di sini juga pasti anak-anak nggak mau ya ada yang dihukum. Senangnya di apa ya? Dikasih hadiah baru senang ya. Kalau dihukum nggak mau ya. Nah, karena takut maka semua orang itu lalu sujud menyembah kepada patung, kepada patung emas itu. Nah, karena ketakutan ya, karena udah diancam nih. Bagi yang tidak mau ya menyembah patung emas ini akan dihukum. Jadi mereka ketakutan ya. Wah, kalau aku tidak menyembah patung buatan raja ya, nanti aku dihukum. Kira-kira hukumannya apa? Takut mereka. Akhirnya mereka semua menyembah patung apa? Emas itu ya, mereka menyembah patung emas itu anak-anak ya, karena mereka diancam kalau tidak menyembah akan dihukum. Menyembah mereka semua ya, nyembah ya, semuanya orang-orang yang datang ke Babel menyembah patung emas itu. Tapi nah ternyata nih anak-anak ya, tapi orang Kasdim
melaporkan kepada raja bahwa ada 3 orang nih yang tidak mau menyembah patung emas itu. Jadi ya, nih orang-orang kepercayaannya Nebukadnezar nih namanya orang Kasdim, lapor gini, Raja, aku mau lapor. Ya, tapi hormat, gak kayak gini ya, hormat. Saya mau lapor, katanya. Ternyata ya Raja, ada 3 orang nih, 3 orang ya, yang tidak mau menyembah patung emas yang Raja buat. Wah, ternyata ada 3 orang yang tidak mau menyembah. Lalu Raja bilang apa ya? Nah, karena tidak mau menyembah, lalu mereka ditangkap. 3 orang itu adalah siapa ya? Siapa yang tahu? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mau menyembah, akhirnya mereka kata Raja, aku perintahkan tangkap 3 orang itu, ya. Tangkap dan bawa ke hadapanku, kata Raja. Ya, akhirnya mereka ditangkap ya, dibawa ke hadapan Raja Nebukadnezar. Tuh, ya. 3 orang itu lalu diikat dan dimasukkan ke dalam dapur api yang panas. Nah, ternyata anak-anak, hukumannya bagi yang tidak mau menyembah patung emas dimasukkan ke dalam dapur api. Nah, coba Miss Yohana mau tanya, di sini siapa yang pernah kena api? Ayo, sakit enggak? Sakit ya? Itu baru sedikit loh. Nah, Miss Yohana juga pernah ya kena api sedikit. Udah panas. Ini ya kena setrika, panas enggak? Panas ya? Iya ya. Ini apinya beda. Kata Nebukadnezar gini bilang, tolong apinya ditambahkan 7 kali panasnya. Hah? Sedangkan tadi aja ya kita kena setrika sedikit, percikan api sedikit aja panas banget. Ini disuruh 7 kali katanya dipanaskan. Ya apinya lebih panas lagi. Nah, akhirnya dibuat apinya panas banget 7 kali ya. Panas banget ya. Nah, lalu dimasukkan deh Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam dapur perapian. Plung, 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 didorong ya 3 orang ini. Nah, Raja merasa heran karena ya tiba-tiba ada 4 orang dan mereka tidak terbakar panas. Nah, tadi kan ada 3 orang nih ya. Siapa aja tadi? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi Raja Nebukadnezar heran. Loh, kok jadi 4 orang? Tadi kan cuma ada 3. Kenapa jadi 4 ya? Raja Nebukadnezar terheran-heran. Siapa kira-kira yang 1 orang itu ya? Kata Raja Nebukadnezar. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar karena Tuhan bersama dengan mereka. Ternyata yang 1 orang lagi itu adalah siapa? Tuhan Yesus ya, mereka dilindungi ya, ditolong ya sama Tuhan Yesus sehingga tidak ada sedikit pun rambutnya nggak kebakar, bajunya juga nggak ada yang kebakar, semuanya utuh, nggak ada yang hangus sedikit pun ya, karena Tuhan menjagai dan melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil mereka untuk keluar dari dapur api yang panas itu. Akhirnya, oke, kalau begitu keluarkan lagi, katanya pengawal tolong keluarkan 3 orang itu, ya. Nah, akhirnya dikeluarkan, ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego dikeluarkan. Nah, perintah dari si raja. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego pun keluar dari dapur api dan mereka tidak terbakar. Ya, seperti yang tadi Miss bilang, nggak ada sedikit pun loh. Sekarang bayangkan sama kita ya anak-anak, apinya itu panasnya 7 kali. Apinya itu besar, ya, tapi tidak terbakar. Luar biasa ya. Yo, coba anak-anak bilang, wow, amazing. Iya, itu perbuatan Tuhan karena Tuhan melindungi dan menjagai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, tidak ada sedikit pun yang terbakar. Nah, akhirnya Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai Tuhan yang berkuasa. Ya, jadi dia diperintahkan untuk menyembah patung, dia nggak mau. Dia lebih taat kepada siapa?
kepada Tuhan Yesus ya. Karena hanya Tuhan Yesus yang layak untuk disembah. Kalau patung buatan siapa? Manusia, buatan Raja Nebukadnezar. Ngapain? Katanya aku harus menyembah patung buatan manusia. Sedangkan raja aja buatan buatan Tuhan. Mengapa aku harus menyembah kepada patung buatan manusia? Ya, mereka tidak mau menyembah. Karena mereka taat, ya. Karena mereka taat nih Sadrak, Mesak dan Tuhan menolong ya. Iya ya. Jadi anak-anak, dari cerita firman Tuhan ini, anak-anak, di dalam setiap kehidupan kita, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menolong kita ya. Di dalam setiap kehidupan kita. Halo, itu tidak ada yang ngobrol. Halo, ya. Sekali lagi kita menghormati firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan ya. Nah, dalam setiap kehidupan kita, kita harus menyertakan Tuhan. Pagi-pagi siapa di sini bangun tidur berdoa? Iya ya, jangan kayak bebek ya. Mau pergi berdoa, mau belajar berdoa ya. Sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar dengar apa yang Tuhan mau. Ya, seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, dia tidak mau ditawari hal-hal dunia. Dia mau taat kepada Tuhannya sehingga Tuhan memberikan pertolongan yang ajaib kepada Sadrak, Mesak dan Abednego. Sekarang anak-anak ayat hafalannya. Yo, dari apa ini kelihatan nggak? Ibrani 13 ayat 6 ya. Apa katanya? Sebab itu, yo coba satu orang Miss mau minta siapa ya? Yo, Jonathan, baca sini Jonathan. Ya, Jonathan yang keras baca. Lihat aja gini. Nah. Yo, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Oke, terima kasih Jonathan. Sekali lagi ya, nanti anak-anak bisa baca di dalam Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Jadi kalau Tuhan ada beserta dengan kita, tidak ada satupun manusia yang bisa menjatuhkan kita. Ya, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Yo, amin untuk firman Tuhan, anak-anak. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu, untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, agar kami terus taat kepada Engkau ya Bapa. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Tolong setiap anak-anak ini Tuhan, sebentar mereka mau belajar, Engkau yang menyertai mereka, memberikan kepintaran dan kecerdasan Tuhan, menjadikan mereka anak-anak yang takut akan Engkau. Berkati juga Tuhan, semua anak-anak yang di rumah maupun anak-anak yang di sekolah dan semua orang tua mereka dan kami semua guru-guru yang akan mengajar, kiranya hikmat urapan-Mu mengalir bagi kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. semua anak-anak katakan amin. Oke, selamat belajar ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah Mi. Ya.